Perkenalkan, nama saya Gilvandre Mario Samuel Nababan dari kelas IKUR E, NIM 62232210069, dosen pengampu Dr. Rika Nailufar Sinaga, M.Biomed. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fisiologi darah. Yang pertama yaitu eritrosit, Fx pengangkut Hb menuju mengangkut 02, MgD-ENZ, katalik anhidrasi, katalisator CO2 dan H2O, bentuk normal bikonkav, diameter 7,8 tebal 2,5 kurang 1 jumlah eritrosit normal, kelebihan 5,2 juta, lebih kurang 300.000, kekurangan 4,7 juta, lebih kurang 300.000. Daur hidup eritrosit. Yang pertama, masa embrio eritrosit diproduksi di yolk sac. Yang kedua, pertengahan trimester gestasi diproduksi lien, limfonodus dan TU hepar. Yang ketiga, akhir masa gestasi sampai neonatus di sutul TLG panjang SPT vertebrae costae sternum catch bagian prox tibia dan humerus. Pembentukan eritrosit dibentuk dari sel stem hemopoietik pluripotent berdiferensiasi MBTK sel stem committed menuju CVU E, CVU GM, CVU M dan LSC. Yang ketiga, diferensiasi SDM proeritroblast menuju eritroblast menuju retikulosit menuju eritrosit. Keempat, produksinya dikendalikan oleh penginduksi pertumbuhan, reproduksi dan penginduksi diferensiasi. Yang kelima, contoh bila kadar O2 rendah, kompensasi jumlah induktor pertumbuhan, reproduksi dan diferensiasi eritrosit akan meningkat. Pengaturan produksi SDM. Oksigenasi jaringan SB sebagai pengatur produksi SDM. Faktor-faktor yang menurunkan oksigenasi jaringan. Yang pertama, volume darah rendah. Kedua, aliran darah jelek atau dekordis. Ketiga, Hb rendah. Keempat, penyakit paru. Di antaranya yang pertama yaitu eritropoietin sebagai hormon pengatur SDM yang dihasilkan di epitel tubulus ginjal. Kedua, pematangan SDM yaitu fit B12 dan asam folat. Yang ketiga, defisiensi fit B12 atau OKDEF FC intrinsik dan as folat, yaitu berakibat penurunan DNA menuju kegagalan pematangan dan pembelahan inti SDM sampai anemia makrositik. Hemoglobin. Yang pertama yaitu Fx, pengantar O2 ke jaringan. O2 berikatan SCR longgar dan reversibel dengan heme SHG bila PO2 tinggi seperti dalam kapiler paru sampai O2 berikatan DGHB. Kedua, terdiri dari dua molekul yaitu heme dan globin, 3 jenis Hb, diantaranya 1 HbA1 sama dengan 2A dan 2B 96 kurang 98%, 2 HbA2 sama dengan 2A dan 2U 1,5 minus 3,2%, 3 HbF sama dengan 2A dan 2Y titik 0,5 kurang 0,8%. Biosintesis Hb berawal dari siklus Krebs, yaitu suksinil kurang CoA tambah glisin menuju pirol, 4 pirol menuju protoporfirin IX, protoporfirin IX tambah V2 menuju heme, heme tambah polipeptida globin menuju hemoglobin. Hemoglobin, reaksi kimia ikatan Hb dan O2
yaitu Hb tambah O2 menjadi HbO2. Peran Fe sebagai senyawa dalam pengikatan dan pelepasan O2. Pemecahan Hb. Yang pertama yaitu Hb yang dilepaskan dari sel sewaktu SDM pecah akan difagosit oleh makrofag, hepar atau sel Kupfer, lien dan sutul. Yang kedua, Fe dilepaskan dari Hb masuk ke darah diangkut transferin menuju sutul untuk membentuk SDM baru atau disimpan dalam hepar atau sutul dalam bentuk ferritin. 3. Bagian porfirin dari heme diubah oleh sel makrofag menuju bilirubin. 4. Globin masuk ke protein Pol. Metabolisme glukosa SDM. Tujuannya adalah memasuk energi yang digunakan untuk SDM itu sendiri, mempertahankan kelenturan membran sel, mempertahankan pengangkutan ion membran, mempertahankan besi Hb agar tetap dalam bentuk ferro atau bukan bentuk ferri, mencegah oksidasi protein dalam SDM, metabolisme glikolisis Sech anaerob menuju as laktat mel enzim NADPH. Kurva disosiasi O2, peningkatan progresif pada presentasi Hb yang berikatan dengan O2 pada PO2 yang meningkat, begitu juga sebaliknya. Kurva disosiasi bergeser ke kanan dipengaruhi oleh 1. Peningkatan ion H atau penurunan pH, 2. Peningkatan CO2, 3. Peningkatan temperatur, 4. Peningkatan enzim 2,3 dpg. Terima kasih, sekian dari presentasi tentang fisiologi darah. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih.